teman-teman, saya Ayu Nurholilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi metode, media, dan sumber belajar pada pembelajaran PKN di kelas rendah. Berikut pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu metode pembelajaran PKN di SD. Metode pembelajaran menurut Sagala tahun 2003 adalah cara yang digunakan oleh pendidik atau peserta didik dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam strategi. Dalam proses belajar mengajar, metode yang digunakan banyak sekali ragamnya. Sebagai pendidik, hendaknya pandai dalam menggunakan atau memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. Nah, ada beberapa macam metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN. Di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan pendidik kepada peserta didik. Yang kedua ada metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para peserta didik dengan mengungkapkan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Oke, yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari pendidik, terutama apabila dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Yang selanjutnya yaitu metode penugasan. Nah, metode ini berusaha melatih peserta didik untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu ada metode permainan atau kompetisi. Nah, dalam metode ini sangat menarik peserta didik dalam membangkitkan motivasi belajar. Latihan mengambil keputusan dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar atau joyful learning. Nah, selanjutnya yaitu ada metode simulasi. Nah, metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai dan moral. Oke, nah selanjutnya saya akan membahas tentang media atau alat dalam pembelajaran PKN. Nah, media sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Oke, fungsi media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu pembelajaran dan sebagai sumber belajar. Nah, ada pula macam-macam media pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu media grafis, termasuk media visual. Media grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan dapat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Contohnya foto atau gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain. Oke, ada juga media audio. Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Oke, ada juga media proyeksi diam yaitu film bingkai, film rangkai, dan ada juga media proyeksi gerak dan audio visual. Contohnya TV, video, film, dan sebagainya. Nah, selanjutnya sumber belajar dalam pembelajaran PKN. Nah, apa sih pengertian dari sumber belajar tersebut? Oke, sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, ada pula manfaat dari sumber belajar. Nah, yang pertama itu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Nah, yang kelima, dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Oke, yang terakhir yaitu dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut.
Nah, ada pula komponen sumber belajar. Komponen sumber belajar itu sendiri merupakan suatu sistem. Artinya, sumber belajar itu sendiri merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, serta saling melengkapi. Komponen yang dimaksud adalah semua bagian yang ada di dalam sumber belajar, baik yang dirancang ataupun yang dimanfaatkan. Nah, adapun komponen-komponen sumber belajar dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan fungsi sumber belajar. Yang kedua, yaitu bentuk atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga, yaitu pesan. Dan yang terakhir, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Nah, yang terakhir yaitu ada klasifikasi sumber belajar. Nah, sumber belajar yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama sebagai pesan. Nah, informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau data. Nah, yang kedua sebagai manusia, orang yang menyimpan informasi atau menyalurkannya. Yang ketiga sebagai bahan atau materials, sesuatu bisa disebut media software yang mengandung pesan untuk disajikan. Yang keempat peralatan atau device, yaitu sesuatu bisa menjadi media yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Yang kelima yaitu metode atau teknik, prosedur cara yang disiplin dalam memanfaatkan bahan, peralatan, atau situasi untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir yaitu lingkungan atau setting situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Nah, terakhir yaitu penutup strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.